mau berterima kasih kepada Tuhan kita dan kita tutup mata dan kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya Tuhan, kami hadir kembali Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan terbaik Tuhan, kami bersorak-sorai, kami memuji-Mu Tuhan dengan suara kami, tarian kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu banyak kebaikan yang kami boleh terima Tuhan. Terlalu banyak pertolongan yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa, haleluya, amin. Mari semua Bapak dan Ibu saudara-saudari, naikkan ucapan syukur kita lebih dahsyat buat Tuhan kita yang teramat baik. Haleluya. Kita boleh bergoyang, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Semua katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri semua rahmat yang telah kita terima dan Tuhan kasih. Haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Semua katakan na 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 na, hey, na 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 na. Sekali lagi na 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 na, hey, na 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 na. Mari angkat tangan dan katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di seluruh permukaan bumi ini berkata, yeay, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua siap-siap. Tanganku pun angkat padamu, mensyukuri, syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, syukurlah, hey. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, hey. Sebab Dia baik, oh, bahwasanya, hey, selamanya kasih setianya, kasih semuanya. Na 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 na, hey, na 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 na. Oh, na 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 na, hey, na 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 na. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Kasih setia selalu ada bagi setiap kita dan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap harinya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Hey, 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 hey. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita katakan kembali kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Penuh kejutan buat kita semua. Haleluya. Tak pernah berakhir seumur hidup.
hidupku. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak pernah berhak, selalu baik. Setiap pagi penuh dengan kejutan, penuh dengan berkat yang baru, tak pernah berakhir di seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Amin. Kasih-Nya yang sangat tak terbatas hingga memenuhi hidup kita, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, berfokus pada Tuhan kita. Kita mau lebih lagi untuk memanggil nama Dia, Bapa, Bapa, Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Mari kita angkat satu pujian menyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Tidak akan pernah habis-habisnya ya Bapak. Kami sangat bersyukur pada
segalanya. Syarabarabarabarabu, hirarabarabu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Tidak ada Tuhan lain di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, yaitu juru selamat kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang hidup di dalam hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang setia dan Engkaulah Bapa yang mulia. Kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Inilah penyembahan kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkaulah Allah yang setia Tuhan, Engkaulah Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Engkaulah Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan sangat sungguh-sungguh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Bapa, kami bisa membalas Tuhan semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam, kami ingin berfokus Tuhan, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi lewat live streaming ini. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan begitu baik, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, sampai detik pun kita tetap sehat dan sukacita, damai sejahtera. Semua ada kemurahan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur kepadamu, Engkau begitu baik, sehingga kami semua bisa ikut live streaming karena kasih karunia-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan kami semakin mengerti, dan semakin melekat kepadamu, dan semakin mengetahui tentang kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat, pengetahuan, supaya kami bisa simak firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa melakukan sesuai apa yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini ya, saya membawa renungan firman Tuhan. Temanya ada berubahlah dengan mengubah pikiranmu. Ada berubahlah dengan mengubah pikiran kita. Nah, saya ambil Alkitab dengan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ada ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaharuan adalah pertama mengatakan proses atau cara membaharui perbuatan, dan berawal dari perubahan cara berpikir. Atau pembaharuan adalah proses mengembangkan kebudayaan untuk menghapus kesalahan fungsi sosial atau bagiannya. Kalau budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk, berkaitan dengan akhlak, wakta, dan tabiat. Jadi pembaharuan budi adalah kekuatan terjadi dalam jiwa seseorang yang dimulai dari memasukkan kebenaran, menyetujui atau melakukan kebenaran secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Banyak orang Kristen merasa frustasi karena mengalami kesulitan untuk berubah. Mereka percaya bahwa di dalam Yesus mereka adalah ciptaan yang baru. Mereka juga tahu ayat-ayat firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru. Tetapi kenyataannya mereka tetap terpenjara dengan kehidupan lamanya. Apakah perubahan hidup itu sesuatu yang mungkin terjadi? Perubahan hidup akan terjadi bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Bukan karena usaha, tetapi karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus menjelaskan 3 hal mendasarkan perubahan dari dalam itu terjadi. Pertama, ada ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Dalam kasih karunia Allah atau dalam kasih karunia Yesus,
mempersembahkan tubuh Yesus untuk menebus tubuh kita yang berdosa. Agar kasih karunia itu terus bekerja mengubah hidup kita. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan kehendaknya. Inilah disebut ibadah yang sejati. Alasan kedua adalah, ayat yang kedua juga, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kata Yunani yang dipakai untuk kata serupa secara harfiah berarti dituang ke dalam cetakan. Dulu di luar Kristus kita ada cetakan dunia. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita telah dituang dalam cetakan serupa dengan Yesus Kristus. Perubahan hidup hanya mungkin terjadi kalau kita berani meninggalkan hal-hal duniawi yang masih melekat dalam diri kita dan menyerahkan diri kita untuk dicetak menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Alasan dia tetap pembaharuan pikiranmu, tetap ayat 2. Perubahan diri kita terjadi sering seiring budi atau pikiran. Kita diperbaharui. Kata budi berasal dari dua kata Yunani. Dialogismos, artinya daya khayal, ada pemikiran atau gagasan. Dan dianoia itu artinya mempertimbangkan baik-baik kemampuan berpikir. Jadi mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Yang pertama, alasan yang pertama, mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Karena keadaan atau kondisi membentuk pikiran kita terjatuh ke dalam dosa, misalnya terkutuk. Nah, kita bisa baca Roma 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengupat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, dan tidak taat kepada orang tua. Ayat 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Alasan kedua, mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Kedua, karena kita dikuasa hawa nafsu. Itu Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami ada orang-orang yang harus dimukai sama seperti mereka yang lain. Mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Yang ketiga, alasan ketiga adalah karena kita dikuasai oleh najis dan cemar. Kita baca Titus pasal 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Alasan keempat, mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Karena kejahatan. Kita bisa lihat Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia lama kita akan menahan kita tetap bersamanya melalui kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam pikiran kita.
Firman Tuhan akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita akan berubah. Bahasa Yunani metamorpho, artinya berubah menjadi bentuk yang lain, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus atau firman Allah yang menjadi manusia. Firman Tuhan akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita akan berubah. Sebenarnya perubahan ini mencangkup lebih daripada membuat kemajuan atau meningkatkan mutu. Contoh, sebuah produk bisa saja dikatakan lebih bermutu, tapi pada dasarnya masih produk yang sama. Mungkin ada satu macam bahan baku yang ditambah dan kemasannya dibuat lebih bagus. Semua kamus Alkitab mengatakan bahwa kata berubahlah. Nah, tadi kita baca di Roma 12 ayat 2, artinya memperbaharui atau mengubah pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi perubahan yang perlu dibuat orang Kristen tidak hanya meninggalkan kebiasaan buruk atau kata-kata kotor dan perbuatan amoral. Tapi ada yang tidak belajar Alkitab, tetapi bisa dikatakan berupaya untuk tidak melakukan hal-hal itu. Nah, jadi apa yang tercangkup dalam perubahan yang harus dibuat orang Kristen? Dari kata-kata Paulus, perubahan mencangkup apa? Berubahlah dengan mengubah pikiranmu. Dalam Alkitab, kata pikiran itu mencangkup sikap, kesanggupan berpikir, dan apa yang cenderung kita pikirkan. Dalam suratnya kepada orang Roma, Paulus menyebut tentang orang-orang berada dalam keadaan mental yang celah. Mereka penuh dengan ketidakadibenaran, kefasikan, keinginan akan milik orang lain, keburukan, kedengkian, pembunuhan, percecokan, tipu daya, dalam hal-hal lain yang merusak. Nah, tidak heran Paulus mendesak hamba-hamba Allah yang dibesarkan dalam lingkungan seperti itu untuk berubah dan mengubah pikiran mereka. Bila semua kemarahan, murka, dan teriakan serta cacian disingkirkan darimu. Nah, kita bisa lihat Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita dikelilingi oleh orang-orang seperti itu di dunia ini. Mereka menurut. Orang yang berkuku pada prinsip dan peraturan itu kuno dan tidak toleran. Para guru, orang tua mengajarkan sikap serba boleh dan mendukung cara berpikir bebas. Bagi mereka tidak ada hal yang mutlak, semuanya relatif. Bahkan banyak orang mengaku religius, merasa bebas melakukan apa mereka rasa benar, tidak wajib mentaati Allah dan perintah-perintahnya. Nah, kita bisa baca lagi Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata kepada hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, sikap ini bisa sangat berbahaya bagi orang Kristen sejati. Jika lega, mereka bisa punya pandangan yang sama terhadap pengaturan teokratis. Mereka mungkin tidak mau mengikuti pengaturan di sidang dan bahkan memprotes apapun yang tidak mereka sukai. Mereka bisa jadi tidak sepenuhnya setuju dengan nasihat berdasarkan Alkitab. Nah, jadi mengapa kita perlu memeriksa diri dengan jujur? Mengapa kita perlu memeriksa diri dengan jujur?
agar tidak lagi dibentuk oleh dunia ini. Kita perlu dengan jujur memeriksa bagaimana sesungguhnya sikap dan perasaan kita, tujuan dan prinsip hidup kita. Orang lain mungkin tidak bisa melihat hal-hal itu. Mereka mungkin bilang kita baik-baik saja. Namun, hanya kitalah yang paling tahu apakah pelajaran yang kita dapati dari Alkitab sudah mengubah dan terus mengubah kita dalam hal-hal itu. Nah, kita bisa baca lagi Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Nah, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana lupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika kita ingin firman Allah mengubah kita, tidak cukup hanya rutin membaca dan mempelajarinya. Itu baru permulaan. Banyak orang membaca Alkitab secara rutin sehingga cukup mengenal isinya. Kita mungkin pernah bertemu dengan orang seperti itu dalam pengabaran. Ada yang bahkan bisa hafal-hafal ayat Alkitab. Namun hal ini tidak banyak berpengaruh pada jalan hidup dan cara berpikir kita. Apa yang kurang? Seseorang harus membiarkan firman Allah masuk ke lubuk hatinya agar itu bisa memengaruhi dan mengubahnya. Jadi kita harus merenungkan apa yang telah kita pelajari. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita yakin ini bukan cuma ajaran agama? Apakah kita sudah lihat buktinya kalau inilah kebenaran? Apakah kita sudah terapkan ini dalam hidup kita, tidak hanya mengajarkannya pada orang lain? Apakah kita merasa seolah-olah Tuhan berbicara langsung dengan kita? Nah, dengan memikirkan dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita akan memiliki hubungan lebih dalam dengan Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Begitu hati kita tersentuh, perubahan positif akan terjadi. Nah, kita baca lagi Amsal pasal 2 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baca lagi Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dengan membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari, kita akan termotivasi untuk terus melakukan hal yang kemungkinan besar sedang kita lakukan, yaitu menanggalkan kepribadian lama bersama praktek-prakteknya dan mengenakan kepribadian baru melalui pengetahuan dan saksama terus-menerus diperbaharui. Nah, kita bisa lihat juga Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kabar kalibnya. Kita bisa terus berhasil melakukannya jika kita semakin memahami firman Allah dan merasakan pengaruhnya. Kita akan memiliki kepribadian Kristen yang baru, yang akan melindungi kita dari siasat licik setan. Sebagai anak-anak Allah taat, berhentilah dibentuk menurut keinginan yang kamu miliki sebelumnya. Jadi kata Rasul Petrus, hendaklah kamu juga menjadi kudus dalam seluruh tingkah lakumu. Nah, kita bisa lihat 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, jika kita berusaha sebisa-bisanya menyingkirkan cara berpikir, tingkah laku kita yang dulu, mau berubah, kita akan mendapat banyak berkat. Hidup dengan taat merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Percaya yang taat kepada Yesus membuktikan bahwa kita hidup dalam kehendak-Nya. Kecenderungan manusia adalah mengikut hawa nafsu, keinginan dagingnya. Banyak di antaranya seringkali membawa manusia jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Namun dari sudut pandang mereka, apa mereka lakukan adalah kebahagiaan karena dapat memuaskan hawa nafsunya. Namun, tahukah kita bahwa hidup dalam hawa nafsu, keinginan diri sendiri adalah kebahagiaan yang beracun, karena akan berujung kepada kehancuran bahkan kebinasaan. Sebaliknya, hidup dalam kekudusan adalah mengejar kebahagiaan sejati. Namun banyak orang percaya melihat sebaliknya. Perintah untuk hidup kudus dipandang sebuah pengkekangan, sehingga mereka merasa berat, sulit saat menjalaninya. Nah, kita belajar banyak orang-orang hidup dalam kekudusan, tidak menuruti hawa nafsunya. Mereka mengalami sukacita, namun bukan sekedar karena keinginan mereka terpenuhi, tetapi karena pusat kehidupan adalah Tuhan. Dan mereka bisa mensyukuri setiap hal yang ada dalam hidup mereka dengan menyadari bahwa semua itu adalah kebaikan Tuhan. Artinya, Tuhan itu anti terhadap dosa. Dia tidak mengizinkan dosa ada di hadapannya. Tetapi Tuhan tidak anti terhadap kebahagiaan dan sukacita. Bahkan Tuhan menginginkan umatnya hidup dalam sukacita sejati. Kita melihat Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, dalam nas hari ini, kita bisa terjebak dalam pemahaman bahwa hidup kudus dan tidak menuruti hawa nafsu adalah hal bodoh. Hari-hari standar moralitas mulai bergeser, sehingga standar kebenaran sering dianggap sebagai kebodohan. Mereka mengejar kebahagiaan akan diperhadapkan dengan sebuah kebohongan yang ditabur oleh si jahat. Hidup dalam kebahagiaan, menikmati dosa, atau hidup kudus dalam penderitaan dan tekanan. Padahal kenyataan ada sebaliknya. Saat kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita merdeka. Kita tidak lagi dalam penghambaan dan keterikatan. Inilah hidup dalam kemaksimalan, di mana kebahagiaan bukan sekedar menikmati minuman kelas, menjalani kehidupan malam, memiliki kelimpahan harta tanpa peduli caranya dan lain-lain. Sebaliknya dalam kekudusan kita akan mengalami sukacita bukan karena faktor dari luar, namun karena hati kita dipenuhi kasih Allah. Karena itu teruslah berusaha hidup dalam kekudusan. Janganlah menurut hawa nafsu, sebab kekudusan adalah jalan mulia menuju kebahagiaan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan sampai di sini. Hamba sangat yakin percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jemaat GPI Gregor Robinson sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Mereka akan cepat
berubah dalam hidupnya. Cara pandangnya, cara pikirnya harus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar pada pagi ini mereka sudah siapkan diri, berjalan bersamamu, menuruti segala keinginan. Mereka akan bertobat di hadapan-Mu, tidak menurut kehendak sendiri, dan tidak menurut hawa nafsunya, dan tidak hidup dalam kedagingan. Mereka ikut jejak-jejak-Mu Tuhan, supaya mereka bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Mereka bisa menikmati berkat-berkat yang Kau sediakan bagi orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik dan mulia. Bapa, hamba tetap meminta belas kasihan. Engkau dari surga akan melihat setiap anak-anak-Mu pada dunia ini yang sedang menantikan berkat-Mu, penghiburan-Mu, dan juga kesembuhan dari-Mu Tuhan. Mereka sangat percaya bagi-Mu tidak ada mustahil. Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa, yang penuh pengharapan. Kau menjamah setiap orang-orang sakit. Menjamah setiap orang-orang saat ini merasa penderitaan. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan, Engkau campur tangan dalam bagian mereka. Engkau akan membuka jalan bagi mereka. Engkau menyembuhkan segala penyakit mereka. Engkau juga melepaskan setiap beban-beban berat, tekanan hidup yang besar. Karena Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih, Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia,
Sebab barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, semoga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.